عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiqullaha wa atiqur rasul wa atiqu lan ta'ata sira kabeh Allah Gusti Allah taala wa atiqu lan ta'ata sira kabeh rasul ing utusan wahdahu lan kutiyo sira kabeh fa in tawalaitum lamun minggu sira kabeh fa'lamu mongko weruh sira kabeh annama ing atase nanging mestine ala rasulina iku ing atase utusan ingsun al-balaghul mubin al-balaghu utawi nekake al-mubin perkara kang terang. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat 92 surat Al-Maidah ini awal-awalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang mukmin agar mereka mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya, agar mereka berhati-hati dan menjaga keselamatan diri. Maksudnya ialah agar mereka mentaati perintahnya untuk menjauhi khamar dan judi serta perbuatan-perbuatan haram lainnya, termasuk menyembelih kurban untuk berhala dan mengundi nasib. Dan mereka harus mentaati pula keterangan-keterangan yang telah diberikan Rasul-Nya mengenai ayat-ayat yang telah diturunkannya kepada beliau. Sehubungan dengan masalah khamr itu, Rasulullah telah bersabda, kullu musyrikin hamrun wa kullu khamrin haram. Setiap minuman yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Perintah untuk berhati-hati maksudnya adalah untuk menjaga keselamatan diri dari bahaya yang akan menimpa apabila mereka melanggar larangan Allah mengenai khamr dan judi, seperti kecanduan dan rusaknya dinding usus serta malapetaka yang akan diderita di dunia dan di akhirat kelak. Harus diingat apabila Allah melarang hambanya dari sesuatu atau hal perbuatan adalah karena perbuatan itu berbahaya dan merusak. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Setelah Allah memerintahkan agar orang-orang mukmin mentaatinya dan Rasul-Nya serta menjaga diri dari bahaya yang akan menimpanya
apabila mereka menyalahi hukum-hukumnya dan ketentuan-ketentuan Rasulnya. Maka pada akhir ayat ini Allah menyebutkan ancamannya bahwa apabila mereka berpaling dari agama Allah yang telah disampaikan oleh Rasulnya, maka tanggung jawabnya terletak pada mereka sendiri, bukan pada Rasul. Sebab kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan, dan Allah lah yang akan memperhitungkan dan membalas segala perbuatan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian ayat berikutnya, ayat 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima tu'imu idza taqaw wa amanu wa 'amilus sholihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Laisa orang alal ladzina ingatasi wong aman kang padha iman sapa ladzina wa amilu lan lakoni sapa ladzina as-sholihati ingkira amal sholih as-sholihati ingkira amal sholih apa junahun dosa fima dalam barang taimu kang padha ngombe arak lan mangan turahan ing wektu durung ana larangan. Ida mata tekalane padha ngedohi sapa ladina, ida mata kau tekalane padha ngedohi sapa ladina. Wa amalu lan iman sapa ladina, wa amilu lan lakoni sapa ladina sholihati ing pira-pira amal kang sholih. Sumata qawmu qawli uti sapa ladina, wa amalu lan iman sapa ladina, sumata qawmu qawli uti sapa ladina, au ahsanu lan ambagusi sapa ladina. Wallahu tabi Gusti Allah Ta'ala iku yuhibbu demen sinten awal muslimina ing wong kang padha ambagusi kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Ibnu Munzir dari Sa'id bin Zubair disebutkan sebab-sebab turunnya ayat ini, bahwa beberapa orang sahabat telah datang menemui Rasulullah untuk mengajukan pertanyaan mengenai orang-orang yang dahulunya pernah meminum khamr dan mereka telah mempersiapkan alasan-alasan yang akan mereka ajukan kepadanya. Bagaimana pendapat Rasulullah mengenai Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Jasi? Tidakkah mereka masuk surga? Rasulullah menjawab, benar mereka akan masuk surga. Lalu mereka berkata, bukankah mereka dulunya minum khamr? Mengapa khamr itu sekarang diharamkan kepada kami, sedangkan mereka itu masuk surga padahal dulunya minum khamr? Maka Rasulullah menjawab, Allah telah mendengar apa-apa yang kamu katakan. Jika Allah menghendaki, niscaya Allah akan menjawabnya. Maka turunlah ayat 90 ini yang memberikan ketegasan hukum minum khamr mengenai orang-orang yang mereka sebut tadi, yaitu Hamzah, Mus'ab dan Abdullah bin Jasi. Allah menurunkan ayat ini. Dalam ayat ini Allah menjelaskan keadaan orang-orang yang dahulunya pernah berjudi dan minum khamr, tetapi kemudian mereka beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, baik mereka itu masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia ketika turunnya ayat ini. Mereka tidak berdosa dan tidak akan disiksa karena perbuatan-perbuatan
meminum khamr. Ketika sudah turunnya ayat ini, kemudian orang itu menanyakan, kenapa Rasulullah dulu kok nggak diharamkan, sekarang diharamkan? Karena waktu itu belum ada surat yang diturunkan oleh Allah. Nah, sekarang sudah ada surat ini, maka hukumnya minum-minuman itu adalah haram, tidak diperbolehkan. Lah kenapa kemudian orang-orang dulu yang pernah minum-minuman itu kok masuk surga? Ya karena memang belum ada larangan. Tetapi kemudian setelah ada larangan ini, orang tersebut, orang-orang dulu, para sahabat-sahabat ini kemudian beriman dan bertakwa kepada Allah dan meyakini Al-Quran itu adalah betul-betul firman Allah yang menjadikan manusia itu menjadi benar dan tidak tersesat di dalamnya. Maka turunlah ayat 93. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling alladzina amanu kang padha iman sapa alladzina layabluwanakum demi yakti nyoba ing sira kabeh Allah ing Gusti sinten Allah Gusti Allah bisain melawan suci-suci minasyaitina saking beburon tanalu kang peroleh sapa ing beburon apa ayatikum biro-biro tangan sira kabeh walimah hukuman biro-biro tombak yang kabeh liya'lama supaya pirsa sinten Allah Gusti Allah Ta'ala man ing wong ya khafu kang ngerti sapa man ing Allah bil ghaibi kelawan samar faman mongko sing sapa wonge itada liwati sapa man ba'da dalika ing dalam sakuse mangkono-mangkono den cegah falahu mongko iku kedue man adapun utawi siksa alimun kang nglarangake. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menjelaskan ujian Allah kepada orang-orang mukmin yang sedang melakukan ihram, bahwa mereka tidak diperbolehkan berburu. Padahal ketika itu binatang buruan amat banyak, sehingga dengan mudah mereka dapat menangkapnya, baik dengan tangan maupun dengan menggunakan tombak. Menurut riwayat, ayat ini diturunkan ketika kaum muslimin melaksanakan umroh Hudaybiyah. Ketika mereka menemukan dalam perjalanan hewan dan burung-burung yang amat banyak yang belum pernah mereka temukan sebanyak itu. Binatang-binatang kecil dapat ditangkap dengan tangan, dan binatang-binatang yang besar dan liar mereka dapat mereka tangkap dengan menggunakan tombak dan sebagainya. Akan tetapi Allah melarang mereka untuk menangkapnya. Larangan ini adalah sebagai ujian bagi mereka untuk membuktikan kekuatan iman dan ketakwaan mereka kepadanya. Orang-orang yang betul-betul kuat imannya niscaya tidak akan melanggar larangan Allah, baik secara terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Ia senantiasa takut kepada azab Allah walaupun ia belum pernah menyaksikan azab tersebut. Akhir ayat ini mengemukakan ancaman Allah kepada orang-orang yang masih melanggar ketentuan-ketentuannya setelah adanya pemberitahuan dan ancaman bahwa mereka pasti akan mendapat azab yang pedih akibat pelanggaran itu. Ini ayat yang melarang bagi orang-orang yang ketika itu melaksanakan umroh ataupun mungkin haji sampai sekarang ini, bahwa ketika sudah berpakaian
sing jenenge burung niku kathah. Burung merpati atau burung dara niku ewon. Dadi mboten enten sing miara nggih napa niku liar. Malah kadang yang Indonesia niku lek umroh teng Mekah niku enten sing beto jagung, enten sing beto napa niku dipakane dulur-dulur. Mboten enten sing miara amriko liar. Saniki niki nggih namung burung-burung niku tok sing enten. Lek siyen mboten. Segala macam hewan enten. Jadi makanya hanya tidak diperbolehkan. Karena pada saat itu kaum muslimin melaksanakan perjalanan yang jauh, di sekelilingnya itu terbanyak hewan-hewan. Sehingga kadang krono untuk perbekalan itu telas kadang nggih ningali hewan misalkan ayam poen kan akhirnya pengen apa niku pengen memburu nggih gawe makan dan lain sebagainya. Nah, ketika itu ini sebagai ujian bagi kaum muslimin ya larangan ini. Nah, niki ayatnya yaitu surat Al-Maidah ayat 94. Kemudian selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum. Ya ayyuhalladzina amanu amanu kang padha iman sapa ladina la taqtulu ojo padha mateni sira kabeh maksud ing kuburan wa antum halil utawi sira kabeh iku ruhun padha ihram wa man sing sapa wong qatalahu mateni sapa man ing kuburan mingkum saking sira kabeh muta'amidan alih jarak utawa sengaja fajazahu mongko utawi walseman ikum disuma padane barang kotala kang mateni sapa man minan kami saking raja kaya hewan-hewan ya kang hukumi bi kelawan pidane barang dawa sapa dawa adlin wong loro kang adil mingkum saking sira kabeh hadian ale atur baligo tur ale baligo kang badhe tur ale nekani Ka'bah au kafaratun utawa kifarat ta'amun masakina rupane makani wong miskin au adlun utawa gantine zalika mengkono ta'am asyamun rupane puasa dia duka supaya ngersakake utawa ngrasakake sapa man wabala ing abote perkara wabala amri lan ing abote perkara neman afa mongko ngawas dengan Allah Gusti Allah Ta'ala amma saking barang salah kakus liwat iman waman sing sapa wonge ada bagi sapa man fayantakimu mongko niksa sinten Allah Gusti Allah Ta'ala min saking man wallahu ta'ala Gusti Allah iku azizun takkan menang dunti kontor anduweni siksa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menjelaskan, menegaskan larangan Allah kepada orang-orang mukmin agar mereka jangan membunuh binatang buruan yang biasanya ditangkap kemudian disembelih untuk dimakan dagingnya. Larangan ini ditujukan kepada mereka yang sedang melaksanakan ihram, baik ihram dalam ibadah haji maupun ibadah
dengan sengaja, padahal ia ingat ada larangan itu. Dendanya ialah menunaikan salah satu dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengganti binatang buruan yang dibunuhnya dengan binatang ternak yang dinilainya sama dengan yang telah dibunuhnya berdasarkan putusan dua orang yang adil. Binatang pengganti itu harus dibawa ke tanah haram, kemudian disembelih di sana dan dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Ini yang pertama. Misalnya dengan pas haji atau umroh, terus kemudian mereka enten kambing ini moro-moro dicekel, terus kemudian disembelih. Lah, dengan ini harus mengganti hewan yang sama, yang sejenis atau yang seharganya sama dengan kambing itu, kemudian disembelih di sana dan kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin yang ada di sana. Nah, bila jamaah haji Indonesia yang melakukan ibadah haji karena mengambil haji tamattu, yaitu mendahulukan umroh daripada haji. Jadi sunah-sunah riyen sing dilaksanakan kemudian baru perintah yang wajibnya. Ini kebanyakan karena orang Indonesia melakukan haji tamattu maka harus membayar dam yaitu berupa kambing. Krono boten enten akhirnya dikoordinir kalian ketua kambing biasanya wonten. Jadi ini sebagai ganti karena sudah melanggar. Yang kedua, kafarat yang berupa memberi makanan fakir dan miskin dengan makanan yang nilainya sama dengan binatang pengganti yang tersebut di atas. Jadi memberikan makan kepada orang miskin dengan harga sebagaimana kambing tersebut. Misalkan kambing harganya 3 juta, ya harus 3 juta itu memberikan makan kepada orang fakir miskin dengan senilai harga yang sama. Yang ketiga, berpuasa pada hari-hari yang jumlahnya sama dengan jumlah takaran mud makanan yang harus diberikan kepada fakir dan miskin, dengan pengertian bahwa setiap fakir dan miskin memperoleh 1 mud kira-kira sama dengan 3/4 liter atau 0,75 liter. Setiap 1 mud sama dengan puasa 1 hari. Ini harus diganti kalau memang nggak punya dana harus berpuasa. Berpuasa ya tentunya mestinya harus sama dengan sesuai dengan harga kambing yang dibunuhnya. Kemudian Allah menyebutkan bahwa hukuman yang ditetapkan itu adalah bertujuan agar orang-orang yang melanggar larangan itu dapat merasakan akibat perbuatannya. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa Allah memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah lalu, yaitu membunuh binatang buruan ketika mereka sedang berihram dan dilakukan sebelum turunnya ayat ini. Pada akhir ayat ini Allah menyebutkan ancamannya kepada orang-orang yang masih melanggar larangan itu setelah turunnya ayat ini, yaitu dia akan mendapatkan siksa. Allah Maha berkuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa setiap makhluk yang bersalah. Di dalam Al-Qur'annya niku adalah wa man 'ada fayantaqimullaha minhu wallahu 'azizun dzuntiqam. Kemudian ayat berikutipun
Ukhila lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum. Ukhila den halalake lakum kedue sira kabeh apa saydul bahri pepuron segara wa ta'amuhu lan daharane segara, artinya makanan atau hewan-hewan yang bisa dimakan yang ada di dalam segara atau laut. Mataan hale dadi enak lakum kedue sira kabeh wali sayarah lan kedue wong musafir utawa sing melaksanakan bepergian. Wa hurimalan den haramake alaikum ing atase sira kabeh apa saydul bari beburon daratan maduntum selagine langgeng sira kabeh iku huruman padha ihram. Wa taqulan wedya sira kabeh Allah Gusti Allah alladzi ilahi maring alladzi utawa maring Allah iku tuhsyaruna den giring sira kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Allah menghalalkan bagi orang-orang mukmin baik yang berihram maupun tidak untuk makan daging buruan laut termasuk binatang sungai, danau dan sebagainya, dan yang diperoleh dengan mudah, misalnya ikan-ikan yang baru mati dan terapung atau ikan yang terdampar di pantai dan sebagainya. Semua itu dikaruniakan Allah sebagai makanan yang lezat bagi mereka dan bagi orang-orang yang berada dalam perjalanan. Kemudian Allah menegaskan kembali bahwa Allah mengharamkan bagi orang-orang mukmin menangkap binatang buruan darat selama mereka menjalankan ihram. Ini yang tidak kadang dilanggar oleh kebanyakan orang yang melaksanakan haji atau ihram. Jadi boten gatekne larangan-larangan. Wonten semut dipateni, akhirnya kena denda, semut atau jingklong nyopot diceples wonten boten ada. Batal harus di napa niku kena denda. Kemudian pada akhir ayat ini diperingatkannya kepada orang-orang mukmin agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah yang kepadanya lah mereka akan dikumpulkan kelak di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan segala amal mereka dan kemudian diberinya balasan dengan pahala ataupun siksa yang setimpal dengan amal perbuatan tersebut. Niki sungguh Allah niku maha adil. Sampai ngeten-ngeten niki diperhitungkan di napa niku dibahas langsung. Nggih perlune napa? Perlune supaya hamba-hambane kawula-kawulane niku selamat teng dunya, selamat teng akhirat. Jane nggih niku wae Gusti Allah niku boten butuh. Sing butuh niku jane nggih awake dhewe niki. Gusti Allah boten butuh, sing butuh awake dhewe pengen selamat ning dunya ya kudune manut karo perintah Gusti Allah. Napa malih teng akhirat. Niki. Kadang tiyang niku boten memperhatikan ini. Kenapa kok orang disuruh sholat? Kenapa kok orang disuruh puasa? Jane lek cara ngesel-ngeseli banget ngoten iki. Puasa wae enak-enake puasa datane apa kon puasa. Padahal ikulah ada tujuan-tujuan tertentu yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Karena apa? Kita niku tidak hanya hidup di dunia saja, tapi akan hidup di alam selanjutnya. Ya, makanya harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita niki hidup teng dunya nggih slamet apa malih teng akhirat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nasi wa syahrul haram wal hajja wal qalaid dzalika lita'lamu anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa anna Allaha bikulli syai'in alim. Ja'ala amdati sinten Allah Gusti Allah al-Ka'bata ing Al-Ka'bata ing Ka'bah Baitul Haram rupane Baitul Haram kiaman ing dadi jejenengan linasi kedue manungsa wa syahrul haram lan ing wulan haram wal hajja lan raja kaya wal qalaid lan hewan kang den kaluni dalika utai mangkono andati iku litaklamu supaya ngerti sira kabeh ana wa ing setuhune Gusti Allah taala iku yaklamu pirsa sinten Allah ma ing barang fi samawati ing dalem pira-pira langit wa malan barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi wa anna Allaha lan setuhune Gusti Allah taala bikuli syai'in kelawan saben-saben perkara iku alimun nudaneni. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menjelaskan bilih Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci itu. Jadi Ka'bah itu bukan maksudnya rumah manusia itu. Ia dianggap rumah Gusti Allah, termasuk masjid ini kan Baitullah, rumahnya Allah. Bukan berarti Gusti Allah ini rumah buat, cuman diibaratkan sebagai pusat. Ka'bah itu sebagai pusat kegiatan bagi manusia, baik kegiatan-kegiatan dalam urusan duniawi seperti perdagangan dan sebagainya, maupun kegiatan beribadah haji dan umroh bagi orang-orang mukmin di seluruh penjuru dunia. Allah menetapkan bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, yang merupakan masa-masa yang tenang untuk beribadah dan bekerja bagi mereka, karena pada bulan-bulan tersebut tidak diperbolehkan berperang. Begitu pula binatang-binatang ternak seperti unta, lembu, kambing, dan biri-biri yang disembelih di tanah Arab sebagai hadiah dan dibagi-bagikan kepada fakir dan miskin. Demikian pula binatang yang diberi kalung, yaitu unta atau kambing gemuk, untuk menandakan bahwa binatang-binatang itu telah diperuntukkan sebagai hadyu atau korban yang akan disembelih. Dengan demikian, adanya penyembelihan hewan-hewan tersebut tentu akan menambah syiarnya ibadah kaum muslimin dan merupakan saat-saat berbahagia pula bagi fakir dan miskin. Orang-orang mukmin tidak merasa khawatir atas keselamatan diri mereka pada saat-saat tersebut, sebab apabila mereka telah mengalungi hewan-hewan yang akan mereka sembelih itu, atau bila mereka telah memakai pakaian ihram, maka tak seorang pun yang akan mengganggu atau mengancam keselamatan diri mereka. Kemudian Allah menegaskan atau menjelaskan bahwa semuanya itu ditetapkan agar hambanya mengetahui bahwa dia senantiasa mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Jadi Allah niki Maha mengetahui yang ada di langit, ada yang ada di bumi. Buktinya Allah telah menetapkan semuanya untuk mendatangkan kemaslahatan bagi mereka dan untuk menghindari malapetaka sebelum terjadi. Dengan demikian jelas bahwa Allah mengetahui apa-apa yang sedang terjadi dan apa-apa yang akan terjadi. Berdasarkan ilmunya yang maha luas, itulah Allah menetapkan hukum-hukum dan peraturannya bagi kemaslahatan hambanya. Jadi di damel seperti itu hukum-hukum
untuk menyelamatkan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. I'lamu ngerti sira kabeh annallaha satemene Gusti Allah iku syadidun banget iku syadidul iqab banget niksane wa annallaha lan setuhune Allah taala iku ghafurun dan kang akeh ngapurane rahimin tur kang akeh welase. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Allah menjelaskan bahwa semua balasan atas perbuatan-perbuatan yang jelek adalah di tangannya dan Allah mengetahui segala sesuatu yang diperbuat hambanya, maka Allah menegaskan lagi tugas Rasulnya, yaitu menyampaikan risalah, yakni menyampaikan hukum-hukum, peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuknya serta janji dan ancamannya. Apabila semua itu telah dilaksanakan oleh Rasul, selesailah tugasnya dan lepaslah dari tanggung jawabnya untuk selanjutnya menjadi tugas dan tanggung jawab orang-orang beriman. Jadi intinya Rasul itu atau nabi-nabi itu adalah menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran untuk supaya diikuti oleh hamba-hambanya atau kaumnya, mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan atau yang diberikan Allah kepada Rasulnya untuk diikuti oleh para hambanya atau kaumnya. Ketika Rasul itu sudah menyampaikan, ya ini sudah tanggung jawabnya tiang yang beriman masing-masing. Ini purun melaksanakan monggo, boten nggih monggo, semuanya itu ada tanggung jawabnya masing-masing. Jadi tugasnya Rasul itu adalah menyampaikan. Lempun sadar, pun ngertos, pun akhirnya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba. Ketika melakukan pembangkangan atau melanggar, itu terserah, tapi nanti resikonya ditanggung sendiri. Semuanya itu akan dibalas. Ada balasannya dan ada siksaannya, tergantung mereka mau beriman, bertakwa atau tidak. Ini inti dari penjelasan surat Al-Maidah ayat 98. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ala rasuli ilal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ma ora ono ala rasulika ala rasuliku ing atase utusan ilal balagh kejaba utawi nekake utawa menyampaikan. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ya'lamu pirsa sinten Allah ma ing barang tubduna kang nglahirake sira kabeh wa malan barang taktumuna kang ngumpetake sira kabeh. Setelah Allah menjelaskan bahwa semua balasan perbuatan yang jelek niki sami kalian yang dijelaskan pengajian awal. Jadi intinya adalah Kanjeng Nabi atau Rasul itu adalah menyampaikan tugas dari Allah untuk menyelamatkan manusia supaya selamat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul dawu sira, maksudnya Gusti Allah memberikan perintah kon ngandani kaum-kaume kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Qul dawu sira la yastawi ora padha al-khabithu apa perkara ala wa thayyibulan perkara kang bagus walau a'jabaka lan senajan anggawake ing sira kasratul khabisi apa kasratul khabisi akeh-akeh perkara ala fataku mongko wedhi sira kabeh Allah Gusti Allah taala ya ulil albab mongko kang duweni pira-pira akal
la'allakum supaya sira kabeh iku tuflihuna padha bejo sira kabeh iki. Pada ayat ini Allah menyuruh Rasulnya untuk menjelaskan ciri-ciri sesuatu perbuatan dan orang-orang yang melakukannya yang akan menyebabkan mereka memperoleh pahala atau siksanya. Ditegaskan bahwa kejahatan dan kebajikan tidaklah sama dengan kejahatan dan kekejian tidaklah sama dengan kebajikan dan amal soleh. Harta benda yang baik atau yang diperoleh dengan jalan yang halal tidaklah sama dengan harta benda yang jelek atau yang diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Yang tidak halal, contohnya ini mencuri, ngapusi dan lain sebagainya lah, itu yang tidak halal. Barang-barang yang mendatangkan mudarat tidaklah sama dengan barang-barang yang bermanfaat. Demikian pula orang-orang yang zalim tidaklah sama dengan orang-orang yang adil, dan orang-orang jahat tidaklah sama dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang durhaka tidaklah sama dengan orang-orang yang taat dan bertakwa. Masing-masing akan mendapatkan penilaian yang berbeda dari Allah dan akan diberinya balasan pahala atau siksa menurut sifat dan keadaan masing-masing. Kemudian Allah memperingatkan hambanya agar mereka jangan terpedaya melihat banyaknya perbuatan dan barang yang tidak baik. Perbuatan buruk memang sangat disenangi oleh orang yang lemah iman, terutama di kota-kota besar di mana banyak orang mendirikan usaha yang menggunakan berbagai fasilitas yang memudahkan terjadinya kemaksiatan. Demikian pula barang yang jelek dan yang tidak halal amat disenangi pula karena dapat diperoleh dengan cara yang mudah seperti riba, judi, suap, mencuri, merampok dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang yang kuat imannya tidak akan terpedaya oleh semua godaan itu. Betapapun banyaknya orang yang melakukan kejahatan itu di sekitarnya, namun ia tetap berpegang kepada hukum-hukum dan petunjuk-petunjuk agamanya. Jumlah orang semacam ini mungkin tidak banyak jumlahnya. Mereka yang cenderung kepada kejahatan dan kekejian, tetapi Allah bukan menilai banyaknya jumlah, melainkan Allah menilai hamba-hambanya dari segi kebaikan sifat dan perbuatannya. Kemudian pada akhir ayat ini Allah mengarahkan firman-Nya kepada orang yang berakal sehat, yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jelek, antara yang bermanfaat dan yang mudarat, agar tidak terpedaya oleh bermacam-macam godaan setan yang senantiasa ingin menjerumuskan kepada manusia kepada kejahatan dan kesengsaraan. Keteguhan iman di tengah-tengah kemaksiatan yang beraneka ragam itulah yang akan dapat membawa mereka kepada kebahagiaan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi niki tujuannya Gusti Allah kenapa melakukan apa niku, memberikan larangan dan memberikan perintah, supaya tujuannya umat manusia itu semuanya selamat di dunia dan di akhirat. Niki mawon ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi enten manfaatipun. Monggo kita tutup kanthi bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir